warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Setelah maghrib, Dara ke rumah Budi Raka. Tak seperti biasanya, Raka sudah ada di teras rumah. Sampai Dara terkejut melihat Raka bersender di tiang teras rumah. Kedua tangannya ia lipat di bawah dada, seperti seorang ayah yang ingin memarahi anaknya. Dara berjalan ke arah Raka lalu memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka menjawabnya dengan ketus. Dara masih berdiri diam di depan Raka, menunggu Raka mempersilakannya masuk. Namun Raka masih saja tidak bergeming, justru malah berbalik memandang ke arah Dara juga. Dara akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam. Biarlah nanti Bude saja mengajarinya mengaji. Pulang jam berapa tadi? Tanya Raka saat melihat Dara yang akan berjalan ke arah pintu. Maka Dara terhenti, ia berbalik badan, lalu melihat ke arah Raka. Baru saja pulang. Raka mengerutkan keningnya. Dari siang tadi baru pulang. Iya, memangnya kenapa? Gue sangat menikmati keindahan taman di sana. Terlebih lagi gue juga sudah temu kangen dengan Bang Rizky. Sudah 1 tahun lamanya kita tidak bertemu. Dara sengaja berkata seperti itu. Dara ingin melihat reaksi Raka. Kangen katamu? Raka langsung mendekati Dara. Raka memegang lengan Dara. Aku tidak suka ya, kamu dekat-dekat dengannya, Rah. Suara Raka tiba-tiba berubah menjadi suara memelas. Dia abang gue. Dara melepaskan tangan Raka yang ada di lengannya. Dara langsung saja masuk ke dalam rumah Bude. Assalamualaikum, Bude. Raka mengikuti Dara di belakangnya. Waalaikumsalam. Sayang. Dara segera bersalaman dengan Bude. Di ruang tamu begitu sepi. Rengganis dan suami serta anaknya ternyata sedang berada di taman belakang. Sedangkan Pak D masih belum pulang kantor. Hari ini ada Raka, jadi mengaji dengan Raka ya? Dara mengangguk. Raka mengajak Dara ke musola rumah seperti biasa. Sesampainya di sana, Dara mengeluarkan buku tajwidnya juga iqro'nya. Raka mulai mengajari Dara mengaji. Saat Dara sedang mengaji, sesekali Raka memandang ke arah Dara. Raka merasa nyaman dan damai jika ia memandang Dara. Selesai mengaji, Dara segera merapikan buku-bukunya. Rah, andai Allah memberikanku satu permintaan, aku ingin terus seperti ini, membimbingmu selamanya. Raka memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dara tersenyum. Memangnya kalau lo udah punya istri lo ngebolehin gue dihajar ngaji sama lo? Kayaknya nggak mungkin Rosa membiarkan lo ngajarin gue ngaji. Aku ingin membimbingmu sebagai istri. Dara menatap Raka, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi sudah terlambat semua, Kak. Lo harus sadar itu. Katakan sekali saja, Ra, kamu mau jadi istriku, aku pasti akan membatalkan semuanya. Rosa sahabat gue, dia juga perlu bimbingan dari lo. Gue berharap saat Rosa bersama lo, ia bisa menjadi wanita soleha seperti yang lo inginkan. Kak, gue sadar diri, gue bukanlah siapa-siapa di mata lo. Gue cuma anak korban broken home, yang suka ke klub dengan pakaian seksi. Itu dulu, Ra, kamu sekarang sudah berubah. Raka mau memegang kedua lengan Dara. Raka berharap Dara mau mengucapkan sekali saja, agar Raka membatalkan perjodohan itu. Tante Dara! Teriakan Ayubi menuju musola membuat Raka segera melepaskan pegangan di lengan Dara. Ayubi masuk ke dalam musola lalu memeluk Dara. Tante Dara, ayo main di taman. Papa sama Mama lagi masak di sana loh. Dara mencubit gemas pipi Ayubi. Sedang masak apa memangnya? Sedang masak yang dibakar itu, Tante. Ayubi menarik tangan Dara menuju taman. Dara melihat ke arah Raka, terlihat kesedihan di wajah Raka. Raka akhirnya ikut juga ke taman. Di sana sudah ada semua anggota keluarganya sedang membakar sate kambing bersama. Kak, nih giliran kamu yang kipas-kipas. Rengganis memberikan kipasnya pada Raka. Rengganis duduk di sebelah Dara juga Ayubi. Ra, besok Mbak akan pulang ke Surabaya. Nanti akan kesini lagi saat Raka wisuda dan lamaran. Mendengar kata lamaran membuat Dara tertunduk lesu. Tante, ikut Ayubi ayo ke Surabaya. Ke rumah Ayubi. Kalau di rumah Ayubi punya 3 adik. Ada Syifa, Fatih, juga Selmita. Dara tersenyum. Tante kan harus sekolah juga sayang, kayak Ayubi. Nanti kalau libur ya Tante main ke Surabaya. Insya Allah. Nanti Ayubi ajak Tante jalan-jalan di sana. Iya sayang. Dara mengusap dengan lembut kepala Ayubi. Sate sudah matang semua. Mereka makan bersama. Rengganis memberikan sambal kecap pada Raka. Jangan Mbak, itu pedas sekali. Dara tidak memberikan sambal kecapnya pada Raka. Dara hanya melumuri kecap saja di atas sate yang ada di piring Raka. Rengganis memperhatikan Dara yang begitu perhatian kepada adiknya. Rengganis
Rengganis merasa Dara yang seharusnya lebih pantas mendampingi Raka. Saat sedang makan, ponsel Dara berdering. Dara melihat ada panggilan masuk dari Bang Rizky. Dara meminta izin pada semuanya untuk mengangkat telepon terlebih dahulu. Dara pergi ke arah kolam renang sejenak, lalu mengangkat telepon dari Rizky. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kamu sedang apa? Aku di rumah Budi Raka, Bang. Ini sedang makan malam bersama. Oh ya, sudah. Maaf ya mengganggu. Tadinya Abang mau mengajakmu makan malam. Ya sudah, lanjutkan makan malamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat Dara ingin kembali, Dara begitu terkejut karena Raka sudah ada di belakangnya. Astagfirullah, Raka, lo ngagetin gue. Dari siang kalian bersama, sampai maghrib tadi apa belum cukup? Apaan sih lo? Iya, itu tadi dari Rizky itu kan? Memangnya kenapa? Kalian kan sudah bersama dari siang tadi, apa belum cukup? Apa kamu begitu senang ketika bersamanya, Ra? Apa kamu bahagia? Apa kamu menyukainya? Raka sedikit meninggikan suaranya. Apaan sih lo? Nggak jelas banget. Dara hendak pergi meninggalkan Raka di tepi kolam renang, tapi Raka seketika memegang tangan Dara. Aku cemburu. Dara hendak pergi meninggalkan Raka di tepi kolam renang, tapi Raka seketika memegang tangan Dara. Aku cemburu. Dara begitu terkejut mendengar Raka mengucapkan kata cemburu. Kak, jangan seperti itu. Memangnya kenapa? Raka menarik lengan Dara, Dara terjatuh di pelukan Raka. Raka sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Bahkan ia ingin semua tahu agar mereka dinikahkan. Kak, jangan seperti ini. Dara mencoba melepaskan pelukan Raka. Raka, lepas. Ini bukan Raka yang gue kenal. Dara meneteskan air matanya. Raka menyadari itu, ia langsung melepaskan pelukannya. Dara perlahan terduduk sambil berjongkok di tepi kolam renang. Begitu juga dengan Raka. Rah, aku mencintaimu. Dara menatap Raka. Kak, jangan seperti ini. Sebentar lagi kamu akan menikah. Ini hanya ujian untukmu, Kak. Tidak, Dara. Aku mohon, katakanlah kamu juga mencintaiku. Raka juga ikut berkaca-kaca. Melihat Raka dan Dara yang tak kunjung kembali, Rengganis mencoba mencari Dara. Rengganis melihat Dara dan Raka sedang berjongkok di kolam renang. Dara, Raka, kalian sedang apa di sini? Dara dan Raka segera menghapus air mata mereka. Kenapa, Ra? Dara menggeleng. Hanya ada masalah saja, Mbak. Sudah ya kembali lagi ke meja makan. Dara menggandeng tangan Rengganis, tapi Rengganis masih terdiam. Raka, ada apa? Raka berdiri tentang aku dan Dara. Kak, Dara memberi isyarat agar Raka berhenti bicara. Kenapa dengan kalian? Raka sadar Raka mencintai Dara, Mbak. Raka akhirnya jujur pada Mbak Rengganis. Rengganis menghampiri Raka, lalu menatap tajam ke arah Raka. Mbak sudah memberikan kesempatan padamu waktu itu. Saat ini semuanya sudah terlambat. Kamu jangan membuat malu keluarga Pak D. Dara menghampiri Rengganis lalu memegang lengan Rengganis. Mbak, jangan marahi Raka, Mbak. Apa yang dia katakan itu tidak benar, Mbak. Dia hanya belum mengenal Rosa saja. Dara berusaha mengajak Rengganis untuk kembali lagi ke meja makan. Rengganis akhirnya mengikuti Dara menuju meja makan lagi. Raka masih terdiam berdiri di kolam renang. Rengganis membisikkan sesuatu pada Mas Biru. Mas Biru segera menghampiri Raka yang sudah duduk di kursi tepi kolam renang. Raka, iya Mas, kenapa melamun? Raka hanya menggeleng. Dilema. Raka menatap Mas Biru. Raka akhirnya mengangguk. Mas heran, kenapa Rengganis lebih paham tentangmu daripada dirimu sendiri, Kak? Entahlah Mas, Raka baru mengerti tentang cinta. Raka tidak tahu hal apa-apa tentang cinta, Mas. Raka menundukkan kepalanya. Raka, seseorang yang sekarang sudah menjadi istri atau suami, yaitulah jodoh kita. Lantaran hal itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa telah digariskan? Karena siapapun yang ada di samping kita sekarang, pasti bukan karena kebetulan, melainkan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan atau digariskan di Lauhul Mahfud. Mungkin kita merasa waktu awal bertemu dengan pasangan menganggap sesuatu yang hanya kebetulan, namun sebenarnya pertemuan itu sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah aku sudah digariskan dengan Rosa, Mas, di saat aku menyukai Dara? Belum tentu, Raka. Mas juga pernah merasakan sepertimu. Mas mencintai kakakmu ketika kakakmu hampir menikah dengan almarhum Abimanyu. Tapi lihatlah sekarang. Mas Biru kembali teringat akan kisah cintanya dengan Rengganis yang pernah merasakan patah hati sebelumnya. Tapi Raka tidak sebaik Mas Biru yang kuat menghadapi semuanya. Ya maka dari itu setiap manusia telah digariskan takdir jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum mereka hidup di dunia. Yang dimana sosok itu akan menjadi pendamping hidup kita. Hal tersebut tergantung dari sikap dan perilaku kita.
Namun meskipun telah digariskan oleh takdir, bukan berarti kita tidak bisa memilih jodoh kita, bukan? Tentunya bisa. Semuanya kembali pada usaha, doa, dan ikhtiar kita pada Allah. Karena agama kita memberikan jalan bagi kita untuk memilih jodoh sendiri, tapi Islam juga mendorong kita untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keimanan dan ketakwaannya, daripada tampilan fisik dan hartanya. Sehingga kita lebih baik untuk membangun rumah tangga dalam Islam. Karena sesungguhnya, jodoh yang akan datang kepada kita merupakan hasil dari setiap doa dan usaha kita. Dari hal tersebut, kita dapat belajar bahwa rezeki dan jodoh merupakan suatu hal yang dapat kita usahakan sebaik mungkin. Tetapi tetap semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdirnya. Karena hanya Allah yang berkuasa dan mengetahui atas segala sesuatu. Kita hanya perlu menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amalan-amalannya. Raka masih terdiam mencerna setiap ucapan dari Mas Biru. Benar kata Mas Biru, lebih baik dirinya menyibukkan diri untuk terus memperbaiki diri agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan jangan lelah untuk selalu berdoa mendapatkan jodoh yang terbaik juga. Aku hanya memiliki waktu 2,5 bulan, Mas. 2,5 bulan itu lama, Raka. Jika tidak jodoh, Allah bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Banyak-banyaklah berdoa. Raka mengangguk, Mas Biru mengajak Raka ke ruang makan kembali. Selesai makan malam, Dara berpamitan pulang kepada semuanya. Raka mengikuti Dara ke depan parkiran. Ra, maafkan aku ya atas kejadian tadi. Dara mengangguk. Gue doain lo bahagia, Kak. Gue ikhlas, asal lo bahagia. Mata Dara kembali berkaca-kaca. Ra, kita saling mendoakan ya satu sama lain. Maafkan aku yang tidak menyadari cinta di hati ini untuk Murah. Maafkan aku juga, Kak, karena belum bisa membalas cinta lo. Lo harus ingat, sebentar lagi lo punya istri. Jangan permalukan keluarga lo. Dara segera masuk ke dalam mobilnya. Raka terdiam menatap mobil Dara. Gue juga cinta sama lo, Kak. Tapi keadaan tidak berpihak pada kita. Gue nggak tahu harus bagaimana. Apa takdir cinta memang semenyakitkan ini? Biarlah aku merasakan perihku, Kak, asal lo bahagia. Umam Dara sambil menyeka air matanya. Dara menyalakan mesin mobilnya, lalu membuka kaca jendela mobil. Kak, gue pulang dulu ya. Assalamualaikum. Dara melambaikan tangannya, Raka juga membalas melambaikan tangannya. Waalaikumsalam.